Maka guys, ya saya tidak bermaksud untuk mengurangi atau mematahkan semangat dari teman-teman yang saat ini lagi berjuang agar percepatan pengembangan migas itu dilakukan. Tetapi ini adalah pandangan saya. Halo guys, selamat malam. Ya, entah mengapa saya sering memikirkan sesuatu, fenomena, kondisi yang kemudian membuat saya itu kadang-kadang merasa gelisah. Nah, kalau saya merasa gelisah, maka saya harus berbagi apa yang menjadi pandangan saya terhadap sebuah persoalan atau sebuah kondisi keadaan yang terjadi. Dan untuk itu guys, malam hari ini kita coba untuk melihat kembali tentang pengembangan migas yang ada di wilayah Maluku saat ini. Nah guys, pertama-tama kita melihat kenapa sih pengembangan migas di wilayah Maluku ini prosesnya sangat panjang, kurang lebih 20 tahun. Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan. 20 tahun berarti dari tahun berapa ya? Dan sampai saat ini dikabarkan akan rampung di tahun 2029. Nah guys, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga proses pengembangan migas yang ada di wilayah Maluku ini sangat lama, bahkan memerlukan waktu hingga puluhan tahun seperti itu. Maka kalau kita mencoba untuk melihat untuk pengembangan migas di wilayah Maluku ini, tentunya bukan sebuah persoalan yang mudah. Ini memang membutuhkan sebuah rancangan, sebuah perencanaan yang betul-betul matang. Mengapa demikian? Karena kalau untuk pengembangan migas itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak main-main, yang kalau saya baca pada literatur berita dan lain sebagainya, itu membutuhkan biaya yang sebesar 341 triliun untuk pengembangan migas yang ada di wilayah Maluku, di wilayah perairan Blok Masela, Maluku. Dan guys, anggaran tersebut tentunya bukan anggaran yang kecil. Ini anggaran yang wow, menurut saya wow, triliun, ratusan triliun. Dan kalau kita bandingkan dengan anggaran IKN sendiri, anggaran IKN 400 sekian triliun, kira-kira beda 100 triliun. Nah guys, dari situ kita bisa tarik untuk melihat kekuatan, ya kan? Karena berbicara pengembangan migas berarti yang kita perlukan adalah soal modal, dana. Nah, kalau kita melihat kekuatan yang ada di provinsi, begini, Pemda yang saat ini yang untuk membiayai belanja negara, pembangunan yang ada di daerah, bukan belanja negara, belanja pegawai, operasional, pembangunan yang ada di daerah, termasuk dengan program-program kesejahteraan masyarakat, itu PAD, pendapatan asli daerah, itu hanya menyumbang sekitar 25%. Sisanya 75% Pemda Maluku, daerah Maluku harus bergantung pada pemerintahan pusat. Itu artinya bahwa secara anggaran Pemda sudah tidak punya anggaran yang cukup untuk program pengembangan migas ini. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah harus bekerja sama dengan pihak asing,
atau menggandeng perusahaan-perusahaan multinasional. Kalau di negara kita, negara Indonesia itu kabarnya itu bekerja sama dengan perusahaan Pertamina, seperti begitu. Nah, perusahaan Pertamina ini sendiri dia investasi atau saham, pemegang saham sebesar 15 atau 20% kalau tidak salah, sekitar itu. Sedangkan dari perusahaan asing itu perusahaan Impex itu kalau tidak salah itu perusahaan dari Tiongkok, dia memegang saham sebesar 65%. Seperti begitu informasi yang saya dapatkan, yang saya baca dan lain sebagainya. Ini adalah sharing pandangan saya yang saya sampaikan ke teman-teman. Jika kalian punya pendapat lain, pemikiran lain, silakan share di kolom komentar. Nah, kita lanjut. Ini sudah pasti bahwa apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan di daerah Maluku. Maka sudah pasti yang terjadi bahwa pemerintah itu tidak bisa berbuat lebih. Karena apa yang bisa dilakukan? Selain melipat tangan dan kemudian menonton. Dan ketika hasilnya sudah kelihatan, maka dia bisanya berdiri di paling depan dan kemudian berteriak, mana dong hasil, mana dong hasil dari pembagian migas itu, berikan dong yang menjadi hak milik saya. Itu saja yang bisa dia lakukan, karena dia tidak mungkin menjadi pemegang saham atau menjadi pengatur migas yang ada di Maluku, kan seperti begitu. Sudah pasti bahwa migas yang ada di Maluku itu akan jatuh ke tangan asing, dan sudah pasti bahwa yang memegang kendali penuh atas perusahaan migas yang ada di Maluku itu adalah pihak asing, bukan lagi pemerintahan yang ada di daerah. Maka guys, ya saya tidak bermaksud untuk mengurangi atau mematahkan semangat dari teman-teman yang saat ini lagi berjuang agar percepatan pengembangan migas itu dilakukan. Tetapi ini adalah pandangan saya, sehingga teman-teman bisa berpikir untuk memunculkan ide-ide, pandangan-pandangan, dan mungkin juga bisa turut mengawasi, memberikan komentar-komentar, sehingga migas yang nantinya berproses eksploitasi migas tersebut bisa mendatangkan keuntungan, baik itu keuntungan transfer teknologi, lapangan kerja, juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, kita harus turut mengawasi ini. Bagaimana regulasinya nanti, bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan. Ya, harapannya adalah jangan seperti misalnya kita katakan saja perusahaan tambang emas yang salah satunya terbesar di negara kita, negara Indonesia itu, yang ternyata bahwa hasilnya itu masyarakat yang ada di wilayah pengembangan itu tidak merasakan dampak yang begitu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, karena data yang menunjukkan adalah seperti begitu. Kemiskinan tertinggi, kemudian SDM, bagaimana pendidikannya, bagaimana infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Nah, itu masih menjadi problem, padahal seharusnya dengan perusahaan yang sebesar itu, rakyat yang ada di wilayah tersebut bisa sejahtera. Kenyataannya kan tidak seperti begitu.
Maka migas yang ada di Maluku ini juga tentu kita kawal dengan baik, sehingga dengan adanya migas ini bisa memberikan sebuah nilai keuntungan yang tentunya yang sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah, khususnya daerah di Maluku tersebut. Demikian guys, itu pandangan dari saya. Silahkan komen di kolom komentar, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu untuk membahas fenomena-fenomena yang ada di pandangan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Dermom. Boleh?